Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sahabat Aisyah, dalam acara Hikmah Ramadan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tema terkait sederhana di hari fitri. Alhamdulillah kita semua sudah menjalani puasa Ramadan hingga 10 hari terakhir. Ini adalah perjuangan yang luar biasa, tidak hanya menahan haus dan lapar, tetapi kita semua juga belajar bagaimana kemudian madrasah Ramadan ini menjadikan diri kita semakin lebih baik, semakin bijak, mampu mengendalikan diri dan mampu mengendalikan emosi. Pendewasaan di dalam bulan suci Ramadan ini menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Hari ketika kita semua sudah selesai menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Tahun ini insya Allah Ramadan kita 30 hari. Ini adalah perjuangan yang luar biasa. Kita semua tentu tidak mudah karena sangat terbiasa menahan diri, sangat terbiasa menunggu hingga buka puasa untuk makan dan minum. Dan kadangkala ketika kita sudah seharian berpuasa, maka kita sulit mengontrol diri untuk makan dan minum karena sangat lapar. Ini menjadi hal yang sangat manusiawi, sahabat Aisyah sekalian. Namun demikian, saya mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya Allah mengingatkan hambanya dalam sebuah surat disebutkan bahwa wala tubadir tabdiro innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Di dalam surat ini kita belajar bahwa kemenangan kita Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Ini adalah bagian yang luar biasa dalam perjuangan fisik, mental, dan spiritual kita semua. Namun sebaiknya kita tetap mampu mengendalikan diri di hari fitri. Rasanya kita ingin membalas semua lapar dan dahaga selama sebulan. Namun kita semua penting untuk menjaga dan menjaga diri bahwa kita semua hadir di dalam Idul Fitri yang sejatinya adalah kemenangan untuk puasa kita yang sebulan. Kita harus mampu mengendalikan diri, dan pengendalian diri ini adalah puncak capaian dari ketakwaan. Karena sebenarnya di dalam Al-Quran puasa itu kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Bertakwa itu beriman kepada Allah, menjaga keislaman kita agar tetap rahmatan lil alamin. Kesederhanaan di hari fitri ini bisa kita wujudkan di dalam berbagai bentuk. Pertama, misalnya karena kita seringkali ingin makan berbagai macam. Nah, kita bisa menyiapkan yang tidak bermacam-macam tetapi secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Wala tubadir tabdiro, sekali lagi ini menjadi bagian tidak hanya tidak berlebih-lebihan, tetapi sesungguhnya kita juga berkontribusi untuk menjaga bumi kita. Karena kalau kita makan secara berlebihan, tentu sampahnya juga menjadi sampah yang tidak ramah untuk bumi, sekaligus kita juga tidak memiliki kepedulian kepada saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Ini menjadi bagian dari sikap kita bahwa ketika kita makan adalah makan secukupnya, makan berhenti ketika sebelum kenyang. Ini menjadi bagian yang sebaiknya kita jaga terus-menerus, sahabat Aisyah. Selain itu, sederhana di hari fitri itu adalah bagaimana kemudian kita tetap merayakan Idul Fitri. Ini belum betul-betul endemi begitu ya. Kita masih harus tetap menjaga silaturahim dengan sebaik-baiknya,
Tadi kalau saya ingatkan di awal, makan minum dijaga, tidak berlebihan, maka sebenarnya karena masih pada masa pandemi COVID, maka kita juga tetap menjaga protokol kesehatan. Ini juga bagian dari menjaga diri kita sederhana, bertingkah, dan tidak berlebihan. Karena itu juga menjadi bagian jangan sampai euforia dan justru kasus COVID itu naik. Yang ketiga, saya kira sikap-sikap kita di dalam menjaga kesederhanaan di Hari Raya Fitri itu juga misalnya dalam konteks berpakaian. Ada pakaian yang sudah kita punya, tidak seharusnya juga kita membeli. Ketika memang kita butuh, kita juga membeli, tetapi bukan karena nafsu, tetapi memang kita membutuhkan, bukan karena soal lifestyle atau gaya hidup sahabat Aisyah, tetapi memang kita membutuhkan untuk kebutuhan kita berpakaian, gitu ya, karena sejatinya berpakaian adalah melindungi diri, menjaga diri, dan menutup aurat kita. Yang terakhir sahabat Aisyah, di dalam kita beridul fitri, kita bisa melakukan dengan tetap menjaga bumi. Di antaranya adalah mengurangi karbon CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan ketika kita mampu mewujudkan green community, karena sejatinya Islam hadir untuk menjaga bagaimana kemudian rahmatan lil alamin itu tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk bumi. Selain itu juga ketika kita sholat Idul Fitri, kita juga bisa menjaga agar tidak tersisa dan terserak sampah koran dan yang lainnya. Menjaga bumi kita dari sampah yang berlebihan, termasuk dari plastik, itu juga bagian dari kesederhanaan kita menjalani Idul Fitri. Sehingga dengan menjalani Idul Fitri dengan kesederhanaan ini, kita tidak hanya mendidik diri kita sebagai bagian dari hasil selama kita sebulan berpuasa, menjaga diri dari nafsu, emosi untuk berlebihan, kita tetap sederhana di dalam merayakan Idul Fitri. Insya Allah dengan kita sederhana di hari Fitri, sederhana ini bukan berarti kekurangan, tetapi kita memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita secara bijaksana dan bermartabat di dalam beridul fitri. Ini merupakan puncak dari hasil puasa kita selama sebulan dan setahun kita menjalani Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya, itu menjadi bagian dari madrasah Ramadan yang kita kembali bertemu di Ramadan hingga nanti merayakan Idul Fitri. Demikian sahabat Aisyah yang saya hormati, insya Allah Idul Fitri kali ini kita rayakan dengan kesederhanaan, dengan bijaksana, dan tetap menjaga lingkungan dan mengingat saudara-saudara kita. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.